Hey, welcome to my channel. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need... Oke geng, setelah di video sebelumnya kita ngebahas tentang 5 koloni awal The Walking Dead, so kita akan lanjutin nih koloni-koloni selanjutnya. Ada Terminus, kemudian Alexandria Safe Zone, kemudian nanti ada Hilltop, kemudian ada Kingdom dan The Sanctuary. So ikutin terus videonya ya. Check this out. Nomor 6. Terminus. Yang pertama ada Terminus. Welcome to Terminus. Nah, Terminus ini adalah salah satu koloni yang katanya adalah harapan terakhir para manusia. Yaitu Terminus ini berada di pojokan rel kereta api dengan tagline adalah tempat keselamatan terakhir. So banyak orang-orang yang menuju ke Terminus. Nah, gitu juga dengan Rick Grimes dan kelompoknya. Setelah sebelumnya Woodbury dan The Prison hancur, so Rick Grimes dan kelompoknya itu berjalan menuju ke Terminus. Jadi Terminus ini di pinggiran jalan rel kereta itu banyak memberikan tagline-tagline nih geng. Banyak tagline-tagline bahwa ya we are the last savior, kita penyelamat terakhir gitulah. Nah, jadi Rick Grimes dan kawan-kawan menuju ke Terminus. Alih-alih tempat untuk keselamatan terakhir, faktanya adalah Terminus ini merupakan tempat kanibal. Jadi Terminus ini dipimpin oleh Mary serta kedua anaknya yaitu Garrett dan Alex. Nah, di Terminus ini awalnya mereka mengira tempat yang aman, but faktanya adalah di Terminus orang-orang yang datang malah mereka makan, gengs. Nah, mereka makan dengan kata-kata bahwa siapa yang terkuat, dialah yang menjadi orang yang selamat. So, mereka di Terminus, kelompok Rick Grimes mencoba untuk keluar di Terminus dan pada akhirnya Terminus dihancurkan juga. Itulah makanya aku bilang Terminus ini merupakan koloni gede yang kuat tapi kanibal. Nomor 7. Alexandria Safe Zone. Selanjutnya ada Alexandria Safe Zone. Little pig, let me in. Nah, setelah tadi mereka menghancurkan Terminus, geng, mereka mencari lagi tempat yang aman. Ya, pada dasarnya di The Walking Dead ini adalah how to survive. Jadi mereka gimana sih caranya untuk bertahan hidup ya dari koloni satu ke koloni yang lain atau membuat koloni yang gede sekalian. Nah, mereka jalan mencari tempat yang aman dan pada akhirnya mereka bertemu Alexandria Safe Zone. Nah, di Alexandria Safe Zone ini adalah koloni yang aku bilang ini koloni gede yang tatanannya sudah bagus seperti komplek perumahan mewah seperti itu. Nah, Alexandria ini juga dipimpin oleh mantan parlemen United States yaitu Diana Monroe. Nah, Diana Monroe ini mengelola Alexandria Safe Zone sebagaimana negara. Jadi dia menatanya itu dengan baik. Nah, jadi di Alexandria Safe Zone ini Rick Grimes dan kawan-kawan sempat menjadi polisi bahkan. Ujung-ujungnya ya karena ada beberapa hal pecahlah di dalam Alexandria Safe Zone ini pertengkaran dan Diana Monroe meninggal geng akhirnya. Dengan meninggalnya Diana Monroe, so langsung digantikan oleh Rick Grimes. Ya agak enggak ini sih ya. Ujung-ujungnya pasti Rick Grimes, ujung-ujungnya Rick Grimes. Tapi mau gimana? Namanya pemeran utama, udah pasti ujung-ujungnya dia jadi leader. So, Alexandria Safe Zone menjadi tempat yang paling lama ditempati oleh Rick Grimes dan kawan-kawan. Mulailah berkembang nih si Alexandria Safe Zone menjadi tempat yang lebih gede. Jadi koloni gede seperti itu, geng. Nomor 8. Hilltop. Nah, geng, berjalannya waktu, so Rick Grimes berusaha untuk mencari partner koloni agar mereka dapat saling tukar barang makanan lah seperti itu, kayak bahan pokoknya dibarterin seperti itu dan sekaligus untuk menjaga agar koloni mereka dapat bertahan dari serangan Negan dan koloninya yaitu The Sanctuary. Nah, mereka pun mulai mencari, ternyata menemukan koloni yang lain yaitu Hilltop Colony. Nah, Hilltop ini adalah koloni petani gede
yang ada di daerah gunung dengan Barrington House sebagai induk pemerintahannya. Nah geng, Hilltop koloni ini adalah satu-satunya koloni dengan sistem demokrasi. So pemimpin mereka dipilih dari rakyatnya. Dan pemimpin mereka pertama adalah Gregory. Namun Gregory berkhianat dengan Negan. So ujung-ujungnya si Gregory itu dihukum gantung. Dengan dihukum gantungnya, Gregory jadi pimpinan Hilltop berubah, yaitu mereka memilih Maggie Rhee untuk menjadi pimpinan. Nah, selama pemerintahan Maggie, banyak hal-hal yang berubah di Hilltop. Hilltop perlahan-lahan mulai maju. Hilltop membuat alat-alat perang mereka sendiri. Akan tetapi, karena ada beberapa permasalahan, Maggie mencoba untuk keluar dari Hilltop. So, dia memilih jalannya sendiri untuk membesarkan anaknya keluar dari Hilltop. Dengan keluarnya Maggie dari Hilltop, tampuk pemimpinan di Hilltop berubah lagi, geng. So, mereka menunjuk secara demokrasi Paul Jesus sebagai pimpinannya. Nah, di masa pimpinan Paul Jesus ini, Hilltop semakin berkembang dengan relasi mereka dengan Alexandria dan Kingdom. Nah, akan tetapi sayangnya, geng, Jesus dibunuh oleh koloni manusia yang menyamar menjadi Walker, yaitu Whispers. Dengan meninggalnya Paul Jesus, otomatis karena sistemnya tadi Hilltop demokrasi, mereka memilih pimpinan yang baru, yaitu mereka memilih Tara sebagai pimpinan Hilltop. Ya, Hilltop semakin gede lagi karena Hilltop ini terus berkembang. Mereka terus berkembang. Mereka sebagai pemasok senjata. Akan tetapi ya Tara juga mati, dipenggal oleh Whispers. Memang sih agak miris ya, karena pimpinan dari Hilltop ujung-ujungnya pasti mati. Cuma Maggie yang nggak mati. Bahkan Maggie masih bertahan di season 11 ini. So, itu sekilas tentang Hilltop. Nomor 9. Kingdom. Nah, geng, selanjutnya ada Kingdom. Kingdom ini adalah koloni sistem kerajaan dengan King Ezekiel sebagai rajanya. Kingdom bertahan hidup menggunakan bercocok tanam. So, Kingdom menanam tanaman-tanaman yang kemudian menjadi pajak mereka kepada The Savior yang dipimpin oleh Negan. King Ezekiel juga memiliki hewan peliharaan, yaitu harimau gede yang pada akhirnya menyelamatkan King Ezekiel dari serangan Walker, ya, walaupun harimaunya ujung-ujungnya mati. Berjalannya waktu, King Ezekiel mulai jatuh cinta pada Carol yang awalnya berasal dari koloninya Rick Grimes. Namun ya, King Ezekiel mengangkat Carol sebagai ratunya dan menjadikan Morgan sebagai penasehat kerajaannya. Pada akhirnya, geng, Kingdom hancur, runtuh, dibakar oleh Negan dan The Savior. Ya, ujung-ujungnya King Ezekiel bergabung dengan Alexandria Safe Zone. Ya, begitulah gambaran sedikit tentang Kingdom. Nomor 10. The Sanctuary. Next ada The Sanctuary. Nah, The Sanctuary ini, geng, adalah koloni paling besar di antara koloni-koloni lain, dengan Negan sebagai pimpinannya. Mereka mengatakan diri mereka sebagai The Savior, tempat penyelamat bagi seluruh manusia yang tersisa. Tapi Negan menerapkan sistem yang sangat kejam. Jika ada yang melawannya, so otomatis mati. Dan The Savior menuntut pajak pada koloni-koloni kecil yang ada di sekitarnya, yaitu seperti Kingdom, Hilltop, Alexandria. Mereka selalu dimintai pajak, makanan, bahan pokok, tumbuhan, tanaman, semuanya diminta. Karena The Savior ini merupakan karena The Sanctuary ini merupakan pabrik. Jadi mereka tidak punya bahan pokok apa-apa, kecuali ya mereka hanya bisa mengandalkan minta-minta kepada koloni lain dengan kekejaman. Saking kejamnya Negan dengan The Sanctuary, otomatis 3 kelompok lain berusaha untuk menghancurkan The Sanctuary. Well, akhirnya The Sanctuary hancur dengan kekuatan yang dimiliki oleh 3 kelompok lainnya.
Ya, pada akhirnya Negan selaku pimpinan The Sanctuary ditahan oleh Rick Grimes di penjara Alexandria Safe Zone. Well, jadi itu geng adalah koloni lanjutan di The Walking Dead. Dan menurut aku juga bahwa koloni-koloni tadi adalah koloni-koloni yang paling berpengaruh di serial film Walking Dead. Di next video aku akan ngebahas tentang koloni-koloni selanjutnya, yaitu ada koloni yang berada di pinggir pantai seperti Oceanside, kemudian ada koloni yang hidup di tumpukan sampah seperti junkyard, dan ada juga koloni yang mereka merasa diri mereka sudah bukan manusia lagi. Mereka adalah zombie, yaitu Whispers. Oke geng, jika kalian tertarik dengan video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe. Well, jika ada saran, kritik, dan sebagainya, kalian bisa DM aku di Instagram dan Twitter aku, right here, di sini. So, sekian video kali ini. Thanks for all of your support, gengs. See ya.